Kita membahas dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat 19 dan 20. Ada seorang teman berkata begini kepada saya, "Pak Andreas, mengapa orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka jauh lebih makmur secara keuangan dibandingkan kita semua yang hidup benar?" Itu sama dengan kita cemburu, kita bekerja dengan benar, dengan jujur, sebulan kita digaji 5 juta, lantas kita iri melihat seorang perampok yang sekali bekerja dalam waktu beberapa menit saja, dia dapat menghasilkan sekian miliar rupiah. Saya berharap Anda bisa mengerti ilustrasi saya ini dan Anda tidak akan cemburu dengan orang fasik. Perhatikan Amsal 24 ayat 19 dan 20. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Saya teringat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-27. Dikatakan di situ bahwa roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Nah, waktu saudara membaca di dalam ayat 20, pelita orang fasik akan padam, artinya roh mereka terkutuk di neraka dan mereka akan ditolak. Ada banyak orang yang seringkali menjadi iri melihat suksesnya orang lain. Ukuran hidup manusia itu tidak ditentukan dengan seberapa banyak penghasilan yang dia dapatkan, harta yang dia raih, popularitas ataupun kedudukan yang tinggi. Karena hidup seperti itu adalah cerminan daripada pendapat dunia. Tapi sebagai seorang percaya, bukan berarti Tuhan anti kalau kita menerima berkat secara materi. Tidak. Tetapi kalau saudara menjadikan semua itu menjadi ukuran dalam hidup saudara, dengan cara saudara melakukan hidup yang tidak benar alias saudara menjadi jahat, menjadi fasik, maka itu akan berakhir dengan hal yang sangat menyedihkan. Hari ini ada banyak orang mengorbankan kebenaran hanya untuk mendapatkan materi yang banyak, untuk mendapat kedudukan yang tinggi, untuk mendapatkan popularitas, tetapi mengorbankan hidup yang benar. Mereka menjadi jahat di mata Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mazmur 73 mengatakan kesudahan daripada hidup mereka. Mereka seperti orang yang berjalan di jalan yang licin dan mereka akan hancur. Jadi saudara tidak bisa melihat hidup seseorang itu di masa dia hidup jayanya saja. Tetapi nanti di ujung hidupnya tatkala dia berhadapan dengan Tuhan, dia akan hancur. Ingat, ukuran dunia berbeda dengan ukuran Tuhan. Itu sebabnya senantiasa berjalan di dalam jalan yang benar. Jangan iri dengan yang tidak benar, karena orang yang berjalan di dalam kebenaran, kata kitab Amsal 23 ayat 17 dan 18, terutama ayat 18, Anda bisa perhatikan di situ. Harapan akan selalu ada bagi orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran. Tetaplah bangga untuk berjalan di dalam kebenaran, jangan mengorbankan kebenaran hanya untuk meraih yang diraih oleh orang fasik. Amin.